Yerusalem, Israel 9 September 2025 peringatan dini tentang potensi bencana yang akan menelan ribuan nyawa diabaikan begitu saja, tenggelam dalam rutinitas birokrasi dan keyakinan usang akan keunggulan teknologi. Di dalam ruang kontrol yang remang-remang di pusat reaktor nuklir di Mona, jauh di tengah gurun Negev, seorang teknisi bernama Avram Cohen, 52 tahun, duduk di depan deretan monitor yang berkelip-kelip. Matanya yang lelah namun tajam memindai data yang terus-menerus mengalir. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya selama 27 tahun karirnya, Avram memulai shiftnya dengan secangkir teh mint dan rutinitas pengecekan sistem yang membosankan. Namun, pada pukul 8.32, sebuah anomali muncul di monitornya. Sebuah grafik yang menampilkan tekanan pada sistem pembuangan limbah radioaktif, yang dikenal sebagai pipa A7, menunjukkan lonjakan kecil namun signifikan. Normalnya, tekanan pada pipa tersebut sangat stabil, mencerminkan aliran limbah cair yang terkontrol dan lambat. Avram, yang dikenal di kalangan rekan kerjanya sebagai sosok yang teliti dan kaku terhadap prosedur, segera mengambil inisiatif. Ia membandingkan data tersebut dengan catatan historis dan menemukan bahwa lonjakan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mencoba menjalankan diagnostik otomatis, tetapi sistem tidak menemukan adanya masalah. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Mengikuti protokol yang ketat, Avram segera mencatat anomali tersebut dalam log sistem dan membuat laporan formal. Ia mengirimkannya kepada atasannya, Kepala Bagian Teknik, Yossi Barlev. Dalam laporannya, Avram merekomendasikan penundaan sementara pelepasan limbah dan pemeriksaan fisik terhadap pipa A7. Laporan P7892, anomali tekanan pada sistem A7. Perlu inspeksi fisik secepatnya, tulisnya singkat namun padat. Namun, laporan Avram tidak sampai ke telinga yang tepat. Yossi Barlev, seorang manajer yang lebih berorientasi pada efisiensi operasional dan penghematan anggaran daripada detail teknis, melihat laporan tersebut hanya sebagai gangguan kecil. Dalam benaknya, sistem di Mona adalah salah satu yang paling aman di dunia. Ini hanya kesalahan sensor. Avram terlalu paranoid, gumamnya pada dirinya sendiri. Barlev sedang mempersiapkan presentasi penting untuk para petinggi perusahaan tentang peningkatan efisiensi operasional. Menghentikan operasi untuk anomali kecil akan mengacaukan jadwal dan membuat laporannya terlihat buruk. Dengan cepat, Barlev menanggapi laporan Avram dengan email singkat, "Anomali ini tidak signifikan. Lanjutkan operasi sesuai jadwal." Tim pemeliharaan akan memeriksa sensor pada jadwal rutin berikutnya. Keputusan Barlev ini, meskipun tampak sepele, adalah awal dari serangkaian peristiwa tragis. Avram, seorang prajurit yang patuh pada perintah, terpaksa melanjutkan pekerjaannya dengan perasaan tidak nyaman. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kali dia melirik monitor pipa A7, dia melihat grafik yang berkedip-kedip seolah-olah memperingatkan bahaya yang akan datang. Perasaannya semakin kuat saat dia mendengar suara gemuruh yang tidak biasa dari luar, yang ia duga berasal dari sistem pembuangan limbah. Namun, ia tidak punya wewenang untuk bertindak lebih jauh. Laporannya sudah ditolak. Keyakinan buta pada sistem dan hierarki yang kaku telah mengesampingkan suara-suara kecil yang mencoba memperingatkan. Pada pukul 14, shift Avram berakhir. Ia meninggalkan ruang kontrol dengan perasaan berat. Di jalan pulang, ia terus memikirkan pipa A7. Ia bahkan sempat menelepon salah satu rekannya di shift malam, mengingatkannya untuk memperhatikan grafik tekanan. Sesuatu tidak beres, bisiknya. Rekannya hanya tertawa, menganggapnya sebagai lelucon. "Ayolah, Avram, apa yang bisa salah di Dimona?" jawabnya. Malam itu, Avram tidur tidak nyenyak, diganggu oleh firasat buruk. Di saat yang sama, di ruang kontrol, grafik tekanan pada pipa A7 mulai berkedip-kedip lebih sering. Retakan mikro yang tidak terlihat di pipa tua itu perlahan-lahan membesar, siap untuk memuntahkan isinya yang mematikan. Peringatan awal sudah diabaikan, dan kini dunia harus menunggu konsekuensinya. Sumber, The Jerusalem Post. Tragedi yang menimpa Israel dimulai bukan dari ledakan dramatis atau kegagalan sistem yang mencolok, melainkan dari sebuah retakan mikroskopis, sebuah cacat kecil pada sepotong pipa yang luput dari perhatian selama bertahun-tahun. Menurut laporan investigasi awal yang dipublikasikan oleh kantor berita Israel,
kegagalan bencana di pabrik nuklir di Mona dapat ditelusuri kembali ke kegagalan dalam program inspeksi rutin yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir terhadap risiko operasional. Pipa A7, jalur pembuangan limbah radioaktif bertekanan tinggi, merupakan bagian vital dari infrastruktur pabrik. Sejak dibangun pada akhir 1960-an, pipa tersebut telah mengalami perbaikan dan pemeliharaan berkala. Namun, dalam dekade terakhir, kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan oleh manajemen pabrik, yang berfokus pada efisiensi biaya dan pengurangan tenaga kerja, berdampak langsung pada kualitas inspeksi. Pemeriksaan visual dan ultrasonik yang dulunya dilakukan setiap 3 bulan, kini hanya dijadwalkan setiap 6 bulan, dan seringkali dilakukan oleh tim yang minim pengalaman. Laporan internal yang bocor ke media menunjukkan adanya rekomendasi dari teknisi senior untuk menggunakan teknologi pencitraan termal dan radiografi yang lebih canggih, tetapi usulan tersebut ditolak dengan alasan biaya yang tidak sebanding dengan risiko. Retakan yang menjadi awal malapetaka ini diyakini telah terbentuk selama beberapa bulan, mungkin bahkan lebih lama. Para ahli forensik dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA, yang dikerahkan ke lokasi setelah bencana, menduga retakan tersebut berasal dari kombinasi stres material akibat tekanan internal yang fluktuatif dan korosi mikro yang terjadi di dalam pipa. Tekanan yang dilaporkan oleh teknisi Avram Cohen pada hari sebelumnya adalah gejala, bukan penyebab utama. Itu adalah tanda bahwa retakan telah berkembang ke titik di mana integritas struktural pipa mulai terancam. Namun, karena peringatan tersebut diabaikan, proses yang tidak terlihat ini terus berlanjut tanpa hambatan. Ironisnya, pada hari tragedi, tim pemeliharaan dijadwalkan untuk melakukan inspeksi rutin pada pipa A7, sebuah kebetulan yang mengerikan. Laporan resmi menunjukkan bahwa tim, yang dipimpin oleh seorang insinyur junior yang baru bertugas, menunda inspeksi selama 2 jam karena masalah birokrasi terkait perizinan akses. Pada saat tim akhirnya siap untuk memulai pemeriksaan, mereka sudah terlambat. Retakan yang tadinya hanya seukuran sehelai rambut telah melebar, tak terlihat oleh mata telanjang, dan siap untuk pecah. Analisis metalurgi terhadap fragmen pipa yang ditemukan setelah bencana menunjukkan adanya kerusakan kelelahan, fatigue failure, yang signifikan, sebuah indikasi bahwa material pipa telah mencapai batas ketahanannya. Kerusakan ini seharusnya dapat dicegah dengan inspeksi yang lebih teliti dan tepat waktu. Lebih lanjut, laporan investigasi mengungkapkan bahwa dokumentasi pemeliharaan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pola kelalaian yang mengkhawatirkan. Banyak entry yang tidak lengkap, dan ada beberapa kasus di mana teknisi diduga memalsukan data inspeksi untuk memenuhi target waktu. Budaya kerja yang terlalu menekankan pada kecepatan daripada kehati-hatian telah menciptakan lingkungan di mana kesalahan sekecil apapun dapat berkembang menjadi bencana. Pipa A7, sebuah arteri penting dalam sistem pembuangan limbah nuklir, diperlakukan seperti saluran pembuangan biasa. Tidak ada sensor tambahan yang dipasang untuk memantau integritas strukturalnya, dan tidak ada alarm otomatis yang dipicu oleh anomali tekanan. Pada akhirnya, bencana ini bukan hanya tentang sepotong pipa yang pecah. Ini adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang mendalam, kegagalan dalam pengawasan, kegagalan dalam prioritas, dan yang paling tragis, kegagalan dalam mendengarkan para profesional di lapangan. Retakan yang tak terlihat ini adalah metafora sempurna untuk masalah yang lebih besar, celah dalam pertahanan yang seharusnya tidak pernah ada. Dan saat malam tiba, retakan itu akan berhenti menjadi tidak terlihat, dan konsekuensinya akan sangat jelas, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada sejarah Israel. Sumber, Yediot Ahronot. Malam itu, cuaca di Gurun Negev menjadi saksi bisu dari sebuah kegagalan monumental yang akan mengubah peta Israel selamanya. Hujan deras yang langka dan tidak biasa, dipicu oleh badai dingin dari Laut Tengah, mulai mengguyur area di sekitar pabrik nuklir di Mona. Hujan ini bukan sekadar tetesan air, melainkan sebuah kekuatan yang menjadi katalisator bagi bencana yang tak terhindarkan. Pada pukul 21.45, tekanan di dalam pipa A7, yang menampung limbah cair radioaktif, mencapai titik puncaknya. Retakan mikroskopis yang selama ini tak terlihat, kini tak lagi mampu menahan tekanan internal yang didorong oleh laju aliran yang meningkat dan tekanan atmosfer yang menurun drastis. Sebuah suara pop kecil yang tak terdengar dari luar gedung menandai dimulainya malapetaka. Retakan itu pecah. Dalam hitungan detik, ribuan liter air limbah yang sangat terkonsentrasi dan terkontaminasi oleh isotop berbahaya seperti cesium-137, strontium-90, dan iodin-131,
menyembur keluar dari pipa. Aliran mematikan ini tidak langsung terlihat oleh tim di ruang kontrol, karena sensor utama yang seharusnya mendeteksi kebocoran besar juga mengalami kerusakan akibat lonjakan tekanan. Limpahan air radioaktif mengalir melalui jalur pembuangan yang tidak terawat, bercampur dengan air hujan yang deras. Ini bukan sekadar kebocoran, ini adalah ledakan hidrolik yang memuntahkan racun. Sistem drainase yang dirancang untuk menampung air hujan berlebih tidak siap untuk menampung volume dan tekanan dari limbah yang bocor, menyebabkan air kotor itu meluap dengan cepat ke permukaan. Air limbah yang mematikan itu, disamarkan oleh air hujan, mengalir deras ke arah utara menuju Wadi Kering, lembah sungai yang hanya terisi air saat hujan. Biasanya, air hujan akan menguap atau meresap ke dalam tanah gurun yang kering, tetapi volume yang luar biasa besar pada malam itu menciptakan gelombang banjir bandang yang kuat dan cepat. Gelombang ini membawa serta campuran mematikan dari air hujan dan limbah radioaktif, bergerak tak terhentikan menuju pemukiman terdekat. Laporan dari para saksi mata di kota Arad, salah satu kota yang pertama kali terdampak, menggambarkan malam itu sebagai mimpi buruk. "Kami pikir itu hanya banjir biasa," kata Rachel Levy, seorang guru sekolah yang rumahnya terletak di pinggir kota. "Air datang begitu cepat, dalam hitungan menit, dan warnanya aneh, agak kebiruan dan berminyak." Rachel dan keluarganya terpaksa naik ke atap rumah mereka untuk menghindari air yang naik. Mereka tidak tahu bahwa setiap tetesan air yang membasahi kaki mereka mengandung zat yang akan merusak DNA mereka. Di Beersheba, sebuah kota yang lebih besar dan padat, situasi jauh lebih parah. Sistem drainase kota yang sudah kewalahan oleh hujan deras, kini dibanjiri oleh air radioaktif dari wadi. Air mematikan ini mengalir melalui jalan-jalan, memasuki rumah-rumah, dan membanjiri ruang bawah tanah. Anak-anak yang sedang bermain di halaman atau remaja yang pulang dari sekolah, yang tidak menyadari bahaya, menganggapnya sebagai petualangan. Mereka bermain air, berenang, dan bahkan beberapa mencoba membangun perahu kecil. Setiap kontak dengan air itu, setiap hembusan uapnya, adalah paparan radiasi yang tak terlihat. Tim manajemen pabrik di Dimona baru menyadari skala penuh dari kebocoran tersebut 2 jam setelah kejadian, ketika sistem cadangan yang terpisah akhirnya memicu alarm. Sebuah tim tanggap darurat kecil segera dikirim ke lokasi, tetapi mereka tidak dilengkapi untuk menangani insiden sebesar itu. Mereka terkejut menemukan area di sekitar pipa A7 tergenang air limbah yang mengalir deras keluar. Dalam laporan internal yang kemudian bocor, salah satu teknisi menulis, "Ini bukan kebocoran. Ini adalah sungai racun." Upaya untuk menutup aliran limbah terbukti sulit karena kerusakan parah pada katup dan sistem kontrol. Saat mereka berjuang di lokasi, sungai-sungai radioaktif sudah mengalir puluhan kilometer ke utara, membawa kehancuran yang tak terlihat menuju ribuan warga yang tidak curiga. Malam itu, di bawah kegelapan langit gurun dan guyuran hujan, bencana radiasi yang tak terhindarkan mulai menancapkan taringnya ke jantung Israel. Sumber: Haaretz. Ketika air radioaktif mulai menggenangi kota-kota di Israel Selatan pada malam yang naas itu, respons dari tim tanggap darurat di lapangan terperosok dalam kebingungan dan misinformasi. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan bencana nuklir, bukan banjir biasa. Laporan dari Haaretz, yang mengumpulkan kesaksian dari para petugas pemadam kebakaran, polisi, dan para medis, menggambarkan kekacauan yang mengerikan dan fatal. Momen-momen krusial yang seharusnya digunakan untuk evakuasi massal dan penanganan paparan kimia terbuang percuma, karena kurangnya pemahaman tentang bahaya yang sebenarnya. Unit pertama yang tiba di lokasi di Arad dan Beersheba adalah tim pemadam kebakaran setempat. Mereka menerima panggilan darurat tentang banjir besar yang mengancam rumah penduduk. Dengan perlengkapan standar mereka, termasuk jaket pelindung hujan dan sepatu bot karet, mereka melangkah ke dalam air yang sudah terkontaminasi. Mereka berfokus pada penyelamatan warga yang terjebak di dalam rumah, tidak menyadari bahwa setiap sentuhan dengan air itu, setiap hembusan uapnya, adalah dosis radiasi yang membahayakan. "Kami hanya mencoba membantu orang-orang," kata seorang petugas pemadam kebakaran, yang identitasnya dirahasiakan, dalam sebuah wawancara. "Kami menggendong anak-anak, mengarahkan warga melalui genangan air setinggi lutut. Kami tidak diberitahu apa-apa. Kami pikir itu hanya air hujan." Parahnya, koordinasi antara badan-badan pemerintah lumpuh total. Departemen Energi dan Otoritas Nuklir baru menyadari skala penuh dari kebocoran tersebut beberapa jam setelahnya. Namun, alih-alih mengeluarkan peringatan publik secara langsung dan mendesak,
Mereka mengikuti protokol yang ketinggalan zaman, mengirimkan laporan melalui rantai komando yang panjang dan birokratis. Akibatnya, informasi yang sampai ke pusat komando darurat lokal terlambat dan tidak lengkap. Sebuah pesan singkat yang dikirim ke komandan lapangan hanya menyebutkan adanya kebocoran bahan kimia non-volatile dari sebuah fasilitas industri, tanpa menyebutkan kata nuklir atau radioaktif. Keputusan ini diambil untuk menghindari kepanikan, sebuah tindakan yang berbalik menjadi bumerang. Kebingungan ini meluas ke kalangan medis. Di rumah sakit dan klinik terdekat, ruang gawat darurat mulai dipenuhi oleh pasien dengan gejala yang tidak biasa. Awalnya, para dokter mengira mereka berurusan dengan penyakit yang disebabkan oleh banjir, seperti leptospirosis atau infeksi kulit. Mereka merawat pasien dengan antibiotik dan salep, tanpa menyadari bahwa penyakit mereka adalah manifestasi dari paparan radiasi akut, ARS. Pasien melaporkan mual parah, muntah, diare, dan kelelahan ekstrim. Gejala-gejala ini, yang merupakan tanda-tanda awal keracunan radiasi, disalahartikan sebagai gastroenteritis atau keracunan makanan. Kami melihat banyak pasien dengan gejala yang sama, tapi kami tidak melihat hubungannya, ujar Dr. Einaf Golan dari Pusat Medis Soroka di Beersheba. Kami tidak punya petunjuk tentang apa yang kami hadapi. Tim penegak hukum juga berada dalam posisi yang sama. Polisi yang berpatroli diminta untuk mengarahkan lalu lintas dan mendirikan barikade di jalan-jalan yang tergenang. Mereka bekerja selama berjam-jam di tengah air yang terkontaminasi, tanpa pakaian pelindung yang memadai. Wawancara dengan polisi yang selamat mengungkapkan bahwa mereka hanya menggunakan masker bedah sederhana yang tidak memberikan perlindungan apapun terhadap partikel radioaktif. Kami diberitahu untuk membantu membersihkan puing-puing dan mengarahkan orang keluar dari area yang tergenang, kata seorang petugas yang sedang menjalani perawatan medis. Tidak ada yang menyebutkan tentang bahaya radiasi. Kami bahkan minum dari botol air yang kami bawa di mobil, yang mungkin sudah terkontaminasi. Ketika fajar mulai menyingsing, dan air banjir perlahan-lahan surut, meninggalkan lapisan lumpur kecoklatan di jalanan dan di dalam rumah, barulah tingkat keparahan bencana ini mulai terlihat. Korban tewas pertama mulai dilaporkan, bukan karena tenggelam, tetapi karena serangan jantung mendadak dan kegagalan organ. Bencana ini tidak datang dengan ledakan yang menghancurkan, melainkan dengan keheningan yang mematikan, yang diselimuti oleh kebingungan dan kelalaian yang fatal. Respons yang tidak tepat pada jam-jam pertama ini akan menjadi titik fokus utama dalam penyelidikan di masa depan. Sebuah bukti nyata bahwa kebodohan yang disengaja dan kebingungan birokrasi dapat menjadi lebih mematikan daripada bencana itu sendiri. Bencana yang menimpa Arad dan Beersheba adalah tragedi dengan dua babak. Babak pertama adalah banjir yang terlihat dan disalahpahami, tetapi babak kedua, dan yang jauh lebih mematikan, adalah dampak tersembunyi yang mulai menyebar di seluruh komunitas. Air radioaktif yang bercampur dengan air banjir, meskipun telah surut, meninggalkan jejak racun yang tak terlihat di mana-mana. Laporan investigasi awal dari Komite Penyelidikan Khusus Parlemen Israel dan analisis lapangan oleh para ahli IAEA mengungkapkan betapa luas dan merusaknya kontaminasi ini. Ketika air banjir surut, ia meninggalkan lapisan lumpur berwarna coklat kehitaman yang menutupi jalan, taman, dan interior rumah. Lumpur ini, yang kaya akan isotop radioaktif, mengering dan berubah menjadi debu halus. Debu ini, yang mengandung partikel cesium-137 dan strontium-90, kini terbawa angin ke seluruh kota. Penduduk yang kembali ke rumah mereka untuk membersihkan puing-puing dan lumpur, tidak menyadari bahwa mereka sedang menghirup debu mematikan ini. Kami hanya ingin rumah kami bersih, kata seorang warga Arad yang selamat, yang sedang menjalani perawatan medis. Kami menyapu dan menyikat lumpur, tanpa tahu kami sedang menyebarkan racun. Baunya aneh, seperti metal, tapi kami pikir itu karena kotoran. Dampak tersembunyi juga menyebar melalui jalur air. Sisa-sisa air radioaktif meresap ke dalam tanah, mencemari akuifer lokal yang merupakan sumber air minum bagi banyak sumur pribadi. Laporan dari Otoritas Kesehatan Israel mengonfirmasi adanya peningkatan drastis dalam tingkat radiasi di sampel air tanah dari beberapa sumur di pinggiran Beersheba. Kontaminasi ini tidak hanya mempengaruhi air minum, tetapi juga memengaruhi pertanian lokal. Ladang-ladang sayuran dan kebun buah yang terletak di jalur aliran banjir bandang kini terkontaminasi. Tanaman menyerap air yang tercemar, membawa isotop radioaktif ke dalam rantai makanan. Analisis sampel tomat, mentimun,
dan gandum dari area yang terdampak menunjukkan tingkat radiasi yang jauh di atas ambang batas aman. Ini bencana ekologis yang tak terlihat, kata Dr. Shira Goldstein, seorang ahli biofisika yang bekerja dengan tim investigasi. Radiasi telah menyatu dengan lingkungan, dan akan sulit, bahkan mustahil, untuk membersihkannya sepenuhnya. Yang paling mengerikan, dampak tersembunyi ini juga menyebar melalui kontak fisik. Anak-anak yang bermain di genangan air, orang tua yang membantu membersihkan rumah, bahkan hewan peliharaan, semua menjadi korban paparan. Isotop radioaktif dapat menempel pada kulit, pakaian, dan rambut. Partikel-partikel ini kemudian dapat tertelan, dihirup, atau diserap oleh tubuh, menyebabkan kerusakan internal yang tak terlihat dan tak terobati. Dalam banyak kasus, partikel ini akan menetap di organ-organ vital, seperti paru-paru dan tiroid, memancarkan radiasi secara konstan dan merusak sel-sel di sekitarnya. Ini adalah racun yang bekerja perlahan, jelas Dr. Goldstein. Anda tidak merasakan apa-apa pada awalnya. Anda tidak sakit. Tapi kerusakan itu sudah dimulai pada tingkat sel, jauh di dalam. Kisah tragis salah satu keluarga di Beersheba menjadi gambaran nyata dari bencana ini. Keluarga Friedman, yang beranggotakan ayah, ibu, dan 2 anak, membantu membersihkan rumah tetangga mereka setelah banjir. Mereka menghabiskan berjam-jam di dalam air dan lumpur yang terkontaminasi. Beberapa hari kemudian, sang ayah, David, mulai mengalami muntah-muntah dan demam tinggi. Istri dan anak-anaknya juga menunjukkan gejala yang sama. Tanpa menyadari penyebabnya, mereka pergi ke rumah sakit, di mana mereka didiagnosis dengan infeksi virus misterius. Seminggu kemudian, seluruh keluarga meninggal satu persatu. Autopsi postmortem yang dilakukan secara rahasia di kemudian hari, mengungkapkan kerusakan organ masif yang konsisten dengan paparan radiasi akut. Kisah mereka adalah salah satu dari ribuan kasus serupa, di mana kematian datang dengan cara yang tidak terduga, disamarkan oleh penyakit biasa. Dampak tersembunyi dari kebocoran di Mona menunjukkan betapa berbahayanya radiasi. Tidak ada suara, tidak ada bau, dan pada awalnya, tidak ada gejala. Racun ini bekerja diam-diam, menyebar ke seluruh komunitas dan merusak dari dalam. Kelalaian dan kebingungan di hari-hari pertama bencana telah memberikan waktu bagi racun ini untuk berakar, dan kini, dampaknya akan terasa selama bertahun-tahun, bahkan generasi yang akan datang. Hanya 2 hari setelah banjir surut, rumah sakit di Arad dan Beersheba mulai kewalahan. Koridor-koridor dipenuhi oleh pasien yang mengalami gejala aneh dan tidak biasa, yang awalnya dianggap sebagai efek samping dari banjir, seperti kelelahan atau infeksi kulit, kini mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Laporan yang dikumpulkan dari berbagai sumber medis dan investigasi oleh The Times of Israel mengungkapkan bagaimana gejala-gejala ini, yang awalnya disalahartikan, menjadi petunjuk pertama dari bencana yang sebenarnya. Di pusat medis Soroka di Beersheba, Dr. Einaf Golan, seorang ahli penyakit dalam, mulai mencatat kesamaan yang mencolok di antara pasien yang masuk. Pria, wanita, dan anak-anak dari berbagai usia datang dengan keluhan yang identik. Mual yang tak henti-hentinya, muntah parah, diare berdarah, dan kelelahan ekstrim yang membuat mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kami awalnya mengira itu adalah virus gastroenteritis yang menyebar cepat, atau mungkin keracunan makanan massal, kata Dr. Golan dalam sebuah wawancara pasca bencana. Tapi kami tidak bisa menemukan sumbernya. Semua pasien ini datang dari daerah yang sama, tapi tidak ada korelasi diet yang jelas. Gejala-gejala fisik lain mulai muncul, menambah kebingungan. Banyak pasien melaporkan sakit kepala hebat dan pusing yang berkelanjutan. Yang lebih aneh lagi, sebagian besar dari mereka mengalami ruam kulit yang aneh dan tidak biasa, mirip dengan luka bakar akibat radiasi. Ruamnya tidak seperti yang pernah saya lihat, kata seorang perawat yang bekerja di ruang gawat darurat. Kulit mereka memerah, bengkak, dan melepuh di area yang paling banyak terpapar air, seperti kaki dan lengan. Rasanya seperti ada sesuatu yang membakar dari dalam. Fenomena ini kemudian diketahui sebagai eritema radiasi, salah satu gejala khas dari paparan radiasi ionisasi dosis tinggi. Namun, yang paling mengerikan adalah gejala yang tidak terlihat. Para teknisi medis mulai menyadari adanya ketidaknormalan dalam hasil tes darah. Jumlah sel darah putih dan sel darah merah pada pasien turun drastis, sebuah kondisi yang dikenal sebagai pansitopenia. Kami melihat hasil tes darah pasien dan tidak bisa mempercayainya, ujar seorang teknisi laboratorium yang identitasnya dirahasiakan.
Jumlah sel darah mereka turun dengan sangat cepat, seolah-olah sumsum tulang mereka berhenti berfungsi. Saya belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup saya. Pansitopenia adalah tanda pasti dari kerusakan sumsum tulang akibat paparan radiasi, yang membuat tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi atau membekukan darah. Di kota-kota yang terdampak, keluarga mulai menghadapi kenyataan pahit. Anak-anak yang sempat bermain di genangan air banjir kini tidak mau makan dan hanya terbaring lemas. Orang tua yang membersihkan rumah mengalami pusing hebat dan muntah-muntah. "Anak saya, dia bermain di lumpur selama berjam-jam," kata seorang ibu muda, suaranya bergetar. Beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba demam tinggi. Dia muntah-muntah dan wajahnya pucat. Kami membawanya ke rumah sakit, dan para dokter tidak tahu apa yang salah. Kisah-kisah seperti ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan ketakutan yang belum terartikulasi. Pada awalnya, pemerintah Israel mencoba meredam isu ini. Dalam sebuah pernyataan publik, juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa lonjakan penyakit ini kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri atau virus yang terbawa oleh air banjir, dan masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan. Pernyataan itu, yang kemudian terbukti sebagai misinformasi fatal, hanya menambah kebingungan dan menunda respons yang tepat. Para dokter di rumah sakit mulai frustrasi. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar infeksi biasa, tetapi mereka tidak memiliki data atau petunjuk yang mengarah ke bencana nuklir. Mereka belum diberitahu tentang kebocoran di Dimona, dan tidak ada peralatan di rumah sakit mereka yang dapat mendeteksi radiasi. Di balik layar, beberapa dokter yang lebih senior, yang memiliki pengalaman dengan dampak radiasi, mulai mencurigai adanya paparan nuklir. Mereka secara rahasia mulai mengumpulkan data, mencatat gejala-gejala yang aneh ini, dan mencoba menghubungi kolega mereka di luar negeri. Namun, saat itu, sudah terlambat. Gejala-gejala pertama ini hanyalah awal dari gelombang penyakit dan kematian yang akan datang. Mereka adalah lonceng peringatan yang tidak didengar, petunjuk yang diabaikan, dan kini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Di tengah kepanikan dan kebingungan yang melanda rumah sakit di selatan Israel, sekelompok kecil dokter yang berpikiran kritis mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki medis yang mengarah pada kesimpulan yang mengerikan. Awalnya, diagnosis virus misterius atau infeksi massal terasa masuk akal, tetapi pola yang terus berulang dan kegagalan pengobatan konvensional membuat para dokter ini, yang dipimpin oleh Dr. David Klein, seorang ahli onkologi senior di Pusat Medis Soroka, menaruh curiga. Laporan investigasi The Jerusalem Post yang mengumpulkan kesaksian dari para staf medis mengungkap momen-momen krusial ketika kecurigaan ini berubah menjadi keyakinan yang menakutkan. Dr. Klein, yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya mempelajari dampak radiasi dalam pengobatan kanker, adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki pengalaman langsung dengan gejala-gejala seperti itu. Ia dan timnya mulai melihat pasien dengan gejala yang sangat mirip dengan sindrom radiasi akut, ARS. Muntah, diare, dan kelelahan yang ekstrim adalah tanda-tanda awal yang umum. Namun, apa yang paling menarik perhatiannya adalah kombinasi dari gejala-gejala ini dengan temuan laboratorium yang tidak biasa, jumlah sel darah putih dan platelet yang anjlok secara dramatis, serta kerusakan pada membran mukosa. Itu adalah tanda-tanda klasik dari keracunan radiasi, bukan infeksi, kata Dr. Klein dalam sebuah wawancara rahasia. "Saya melihat ini pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi dosis tinggi, tetapi tidak pernah pada skala dan kecepatan seperti ini pada orang yang sehat." Klein memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Tanpa sepengetahuan manajemen rumah sakit yang masih sibuk meredam kepanikan publik, ia meminta timnya untuk melakukan tes tambahan yang tidak standar pada beberapa pasien yang paling parah. Ia mengirimkan sampel darah dan jaringan ke laboratorium swasta di Tel Aviv, meminta tes untuk mendeteksi paparan isotop radioaktif. Permintaan ini, yang dilakukan dengan menyamarkannya sebagai penelitian eksperimental, adalah langkah yang berani dan berisiko. Namun, Dr. Klein tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Setiap jam yang terbuang berarti lebih banyak nyawa yang hilang. Sementara itu, di klinik-klinik kecil di Arad, para dokter juga mulai menaruh curiga. Dr. Sarah Benhaim, seorang dokter keluarga yang melayani komunitas kecil, menyadari bahwa semua pasiennya yang sakit adalah mereka yang tinggal di dekat wadi kering yang dialiri banjir. Ia mencatat bahwa mereka yang tidak pernah bersentuhan dengan air banjir atau lumpur yang ditinggalkan, tidak menunjukkan gejala yang sama. Ia mulai bertanya kepada pasiennya,
Apakah Anda menyentuh air banjir? Apakah Anda membersihkan rumah yang tergenang? Jawaban, ya. Yang konsisten membuat kecurigaannya semakin kuat. Dr. Benhaim dan rekan-rekannya mulai mendokumentasikan gejala secara terperinci dan membuat peta penyebaran penyakit, yang menunjukkan korelasi langsung antara lokasi rumah dan tingkat keparahan gejala. Ketika hasil tes dari laboratorium swasta di Tel Aviv akhirnya tiba, hasilnya mengonfirmasi ketakutan terbesar Dr. Klein. Sampel darah dan jaringan pasien menunjukkan keberadaan isotop cesium-137 dan strontium-90 dalam konsentrasi yang mengkhawatirkan. Laporan itu juga mencatat adanya kerusakan kromosom yang masif pada sel-sel pasien, sebuah kerusakan yang hanya dapat disebabkan oleh paparan radiasi ionisasi dosis tinggi. Dr. Klein segera menghubungi Dr. Benhaim dan rekan-rekan medis lainnya secara rahasia. Mereka mengadakan pertemuan darurat di luar rumah sakit untuk membahas temuan ini. Kita harus bertindak. Ini bukan virus, kata Dr. Klein kepada kelompok itu. Ini keracunan radiasi. Pada titik ini, kebingungan dan misinformasi di kalangan medis berubah menjadi kemarahan. Mereka menyadari bahwa pemerintah dan otoritas nuklir telah menutupi informasi penting yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Mereka menyadari bahwa mereka dan masyarakat telah disesatkan. Keputusan mereka untuk mengambil tindakan sendiri, menolak narasi resmi, adalah titik balik penting dalam krisis ini. Para dokter ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berani menghadapi sistem yang korup dan menyuarakan kebenaran. Kecurigaan mereka, yang didasarkan pada data dan pengalaman profesional, adalah kunci yang akhirnya akan membuka kotak Pandora dari bencana nuklir yang disembunyikan. Kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap. Laporan dari laboratorium swasta yang diminta secara rahasia oleh Dr. David Klein dan timnya, serta data epidemiologis yang dikumpulkan oleh Dr. Sarah Benhaim, menjadi landasan bagi penemuan paling menakutkan dalam sejarah medis Israel. Pada pagi hari yang suram, hasil analisis sampel air dan tanah dari area yang terdampak banjir, yang dikirimkan oleh para dokter yang curiga, mengonfirmasi apa yang mereka takuti, tingkat radiasi yang sangat tinggi. Menurut laporan investigasi eksklusif yang diterbitkan oleh Yediot Ahronot, penemuan ini menjadi titik balik dari krisis kesehatan menjadi bencana nasional. Sampel air yang diambil dari sumur-sumur di pinggiran Beersheba dan Arad menunjukkan konsentrasi isotop cesium-137 dan strontium-90 yang mencapai ribuan kali lipat dari batas aman yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Isotop-isotop ini, yang merupakan produk sampingan dari reaksi fisi nuklir, memiliki waktu paruh yang panjang dan sangat berbahaya jika terhirup atau tertelan. Lincahan air yang mematikan ini tidak hanya mengkontaminasi sumber air minum, tetapi juga mencemari tanah, membuat area yang terdampak tidak aman untuk ditinggali. Laporan laboratorium secara eksplisit menyebutkan bahwa kontaminasi ini konsisten dengan kebocoran dari reaktor nuklir, bukan dari kecelakaan industri biasa. Lebih lanjut, sampel tanah yang diambil dari taman dan jalan-jalan di dua kota tersebut menunjukkan tingkat radiasi yang mengkhawatirkan. Radiasi gamma yang terpancar dari tanah yang terkontaminasi cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan sel dan DNA pada orang yang terpapar dalam waktu lama. Temuan ini menjelaskan mengapa banyak warga yang hanya membersihkan rumah mereka selama beberapa jam mulai menunjukkan gejala keracunan radiasi akut. Kami hanya berjalan di atasnya, kata seorang ibu muda yang kini dirawat intensif. Saya menyuruh anak-anak saya untuk tidak bermain di lumpur, tetapi kami tidak tahu bahwa lumpur itu adalah racun. Penemuan ini menjadi pukulan telak bagi narasi resmi yang selama ini dipertahankan oleh pemerintah. Pernyataan awal tentang virus misterius atau infeksi bakteri tiba-tiba runtuh di hadapan bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Para dokter dan ilmuwan yang awalnya ragu kini memiliki bukti kuat untuk mendukung kecurigaan mereka. Laporan dari Dr. Klein dan timnya, yang menyandingkan data paparan radiasi dengan gejala klinis pasien, membuat korelasi antara bencana di Dimona dan krisis kesehatan di dua kota itu tidak bisa disangkal. Kami melihat gejala-gejala itu, dan kami tidak bisa menjelaskannya dengan apapun kecuali radiasi, kata seorang ahli epidemiologi senior yang secara anonim berbicara kepada media. Ketika kami mendapat hasil lab, semua teka-teki itu menjadi satu. Tim investigasi internal di Kementerian Kesehatan, yang mulanya skeptis, kini dipaksa untuk mengakui skala bencana. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan hari-hari yang sangat berharga dalam kebingungan dan penyangkalan. Segera setelah laporan ini tersebar di kalangan medis dan pejabat pemerintah, keheningan yang menyelimuti bencana itu pecah.
telepon-telepon berdering, pertemuan darurat diadakan, dan kepanikan mulai menyebar di kalangan petinggi. Mereka tahu bahwa penemuan ini akan memicu badai politik dan sosial yang tak terhindarkan. Meskipun laporan ini belum dipublikasikan secara resmi, berita tentang radiasi dan dimona mulai menyebar di media sosial dan dari mulut ke mulut. Petugas pemadam kebakaran dan para medis yang merespons bencana banjir pertama kali mulai bertanya-tanya tentang kesehatan mereka sendiri. Para dokter yang telah merawat pasien tanpa perlindungan yang memadai kini khawatir akan nyawa mereka sendiri. Penemuan mengerikan ini bukan hanya mengonfirmasi penyebab bencana, tetapi juga mengungkapkan kelalaian dan penutupan informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini adalah kebenaran yang akan menuntut pertanggungjawaban dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berhari-hari menutupi kebenaran, pemerintah Israel akhirnya terpaksa mengakui skala penuh dari bencana yang menimpa negara itu. Pada pukul 10 pagi waktu setempat, Perdana Menteri Israel, di hadapan publik yang tegang, mengadakan konferensi pers darurat yang disiarkan langsung dari kantornya. Dengan wajah tegang dan suara bergetar, ia mengonfirmasi ketakutan terburuk bangsa, bahwa air limbah radioaktif dari pabrik nuklir di Mona adalah penyebab dari krisis kesehatan yang mematikan di Beersheba dan Arak. Pengakuan ini, yang dimuat secara masif oleh The Jerusalem Post, mengakhiri spekulasi dan penyangkalan, namun membuka pintu bagi kemarahan dan kepanikan massal. Perdana Menteri memulai pidatonya dengan pernyataan yang suram. Hari ini, dengan hati yang berat, saya berdiri di hadapan Anda untuk mengonfirmasi bahwa tragedi yang menimpa saudara-saudari kita di selatan adalah akibat dari kebocoran limbah radioaktif dari fasilitas di Mona. Sebuah kegagalan teknis yang tidak dapat diterima, yang diperparah oleh kegagalan dalam rantai komando, telah menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Ia mengumumkan bahwa sebuah pipa pembuangan limbah nuklir, yang dikenal sebagai pipa A7, telah pecah di tengah hujan badai beberapa hari sebelumnya, melepaskan air yang sangat terkontaminasi. Pengakuan ini datang setelah tekanan yang tak tertahankan dari komunitas medis dan media independen. Laporan investigasi dari Dr. David Klein dan Dr. Sarah Benheim, yang beredar luas di kalangan elit politik dan jurnalis, membuat penutupan informasi lebih lanjut menjadi tidak mungkin. Bukti ilmiah yang tak terbantahkan tentang adanya isotop berbahaya di dalam tubuh pasien dan lingkungan menjadi senjata ampuh yang memaksa pemerintah untuk berbicara. Juru bicara Kementerian Kesehatan, yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan menyesatkan, kini terlihat cemas dan menghindari pertanyaan dari wartawan. Sebuah sumber internal di kementerian tersebut mengungkapkan bahwa pejabat senior telah ditekan untuk mengunci informasi selama mungkin, dengan harapan mereka dapat mengelola situasi sebelum berita tentang kebocoran menyebar. Namun, keputusan untuk menunda pengungkapan ini berbalik menjadi bumerang. Konferensi pers Perdana Menteri tidak meredakan ketakutan, melainkan memperburuknya. Pertanyaan yang muncul di benak publik adalah, mengapa butuh waktu berhari-hari untuk mengakui kebenaran? Dan, berapa banyak orang yang bisa diselamatkan jika peringatan dini telah dikeluarkan? Kemarahan publik meledak. Demonstrasi spontan mulai terjadi di jalan-jalan Yerusalem dan Tel Aviv, menuntut pertanggungjawaban dan pengunduran diri para pejabat yang terlibat dalam penutupan informasi ini. Slogan-slogan seperti, darah di tangan mereka, dan jujur sekarang, menggema di seluruh negeri. Dalam pengumuman tersebut, Perdana Menteri juga mencoba untuk meyakinkan publik bahwa langkah-langkah darurat telah diambil. Kami telah mengaktifkan seluruh kekuatan negara. Kami sedang mengerahkan tim evakuasi, mendirikan zona aman, dan menyediakan perawatan medis khusus untuk para korban, katanya. Namun, janji-janji ini terdengar hampa di hadapan fakta bahwa ribuan orang telah terpapar radiasi tanpa peringatan. Sebuah pusat krisis nasional telah didirikan, dan militer dikerahkan untuk membantu evakuasi massal dari area yang paling terkontaminasi. Namun, bagi ribuan keluarga yang anggota keluarganya sudah jatuh sakit atau meninggal, tindakan ini datang terlambat. Pengungkapan ini juga memiliki dampak internasional. Dunia, yang selama ini melihat Israel sebagai negara dengan teknologi dan keamanan nuklir yang canggih, kini terkejut. Panggilan telepon dari kepala negara dan pemimpin organisasi internasional seperti IAEA membanjiri kantor-kantor pemerintahan di Yerusalem. Mereka menuntut penjelasan, meminta akses ke lokasi kebocoran, dan menawarkan bantuan darurat. Bencana ini bukan lagi masalah domestik, ini adalah krisis global. Pengungkapan rahasia ini bukan hanya akhir dari babak penyangkalan, tetapi awal dari babak baru yang penuh dengan konsekuensi politik, hukum,
dan kemanusiaan yang akan menghantui Israel untuk waktu yang sangat lama. Pengakuan pemerintah tentang bencana nuklir di Dimona memicu gelombang kepanikan yang menyapu seluruh Israel. Berita itu, yang menyebar lebih cepat daripada api liar di padang gurun, mengubah ketakutan yang tersembunyi menjadi teror yang terlihat. Di Beersheba dan Arad, kota-kota yang terkena dampak langsung, kekacauan meledak. Jalanan dipenuhi oleh ribuan warga yang panik, berusaha melarikan diri dari apa yang kini mereka sadari sebagai zona kematian. Laporan dari berbagai media, termasuk The Jerusalem Post dan Yediot Ahronot, menggambarkan adegan-adegan yang mengerikan dari keputusasaan dan kekacauan. Saat pengumuman Perdana Menteri mengudara di televisi dan radio, suara sirene mobil polisi dan ambulans mulai meraung-raung di seluruh kota. Warga yang mendengar berita itu langsung berhamburan keluar dari rumah mereka. Ada yang berteriak-teriak, ada yang menangis, dan ada yang dengan panik mencoba mengemasi barang-barang seadanya. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, hanya tahu bahwa mereka harus keluar. Orang-orang berlarian ke mobil mereka, menciptakan kemacetan besar di jalan-jalan utama yang mengarah keluar kota. Mobil-mobil saling bertabrakan, ada yang terjebak, dan beberapa orang terpaksa meninggalkan kendaraan mereka dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Itu seperti adegan dari film, kata seorang saksi mata yang berhasil melarikan diri dari Beersheba. Orang-orang meninggalkan semuanya. Rumah mereka, barang-barang mereka, hanya ingin selamat. Ada seorang wanita yang menggendong bayinya. Dia hanya lari tanpa alas kaki. Wajahnya penuh air mata. Kepanikan ini bukan hanya tentang melarikan diri, tetapi juga tentang ketidakpastian. Mereka tidak tahu seberapa jauh radiasi telah menyebar, atau kemana mereka harus mencari perlindungan. Pusat evakuasi darurat yang didirikan oleh pemerintah kewalahan dalam hitungan jam. Ribuan orang membanjiri sekolah, aula komunitas, dan stadion yang ditunjuk sebagai tempat penampungan. Namun, tidak ada cukup makanan, air, atau tempat tidur. Para petugas sukarela berjuang untuk mengendalikan situasi, tetapi mereka sendiri juga merasa takut. Kepanikan menyebar ke seluruh negeri, jauh melampaui area yang terkena dampak langsung. Di Tel Aviv dan Yerusalem, orang-orang mulai menimbun makanan, air kemasan, dan masker pelindung. Supermarket dikosongkan dalam beberapa jam, dan apotek melaporkan lonjakan permintaan untuk obat-obatan anti muntah dan suplemen yodium, meskipun para ahli kesehatan dengan cepat memperingatkan bahwa suplemen yodium tidak efektif terhadap jenis radiasi yang bocor dari Dimona. Ketakutan akan kontaminasi meluas ke sektor ekonomi. Pasar saham Israel jatuh drastis, dan maskapai penerbangan internasional membatalkan penerbangan ke Tel Aviv, khawatir akan keselamatan kru dan penumpang mereka. Pemerintah mencoba untuk mengendalikan narasi dengan menyiarkan pesan-pesan yang menenangkan, mendesak warga untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk dari pihak berwenang. Namun, pesan-pesan ini tidak memiliki efek. Kepercayaan publik telah hancur. Banyak yang percaya bahwa pemerintah telah berbohong tentang skala bencana dan tidak akan jujur tentang bahaya yang sebenarnya. Di tengah kekacauan, muncul rumor-rumor liar di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa reaktor Dimona akan meledak, ada yang mengklaim bahwa air minum di seluruh Israel sudah terkontaminasi, dan ada yang menyebarkan teori konspirasi bahwa ini adalah serangan teror. Rumor-rumor ini, meskipun tidak berdasar, memperparah ketakutan dan kepanikan. Pada malam hari, jalanan di kota-kota yang terkena dampak sudah sepi, diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Hanya kendaraan militer dan tim evakuasi yang terlihat, berjuang untuk menemukan warga yang masih terjebak. Ribuan orang kini menjadi pengungsi di negara mereka sendiri, terpaksa meninggalkan rumah dan kehidupan mereka. Kepanikan massal ini bukan hanya respons terhadap bahaya yang terlihat, tetapi juga terhadap pengkhianatan yang dirasakan dari pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka. Bencana ini tidak hanya menghancurkan kehidupan dan lingkungan, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan kepercayaan yang menjadi pondasi sebuah bangsa. Sumber: The Jerusalem Post, berita utama. Tragedi yang menimpa Israel tidak dapat lagi disembunyikan di balik retorika politik atau penyangkalan. Penderitaan dan kematian kini memiliki nama, wajah, dan angka. Pada hari ini, Kementerian Kesehatan Israel mengumumkan dengan berat hati bahwa jumlah korban tewas akibat paparan radiasi dari kebocoran pabrik nuklir Dimona telah melonjak secara dramatis, mencapai angka 12.000 jiwa. Angka yang mengejutkan ini, yang jauh melampaui perkiraan awal yang paling pesimis sekalipun, mengonfirmasi skala penuh dari bencana kemanusiaan ini.
Laporan dari Haaretz mengumpulkan kesaksian dari rumah sakit, kamar mayat, dan keluarga korban untuk melukiskan gambaran yang suram dan memilukan. Sebagian besar korban tewas dalam beberapa hari terakhir meninggal akibat sindrom radiasi akut, ARS. Kematian mereka bukanlah kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit, melainkan proses yang mengerikan. Awalnya, korban mengalami mual, muntah, dan diare yang tak terkendali. Ini adalah tanda-tanda kerusakan parah pada sistem pencernaan mereka. Kemudian, datanglah fase laten yang menipu, di mana gejala-gejala itu mereda, memberikan harapan palsu. Namun, di dalam tubuh mereka, kerusakan terus berlanjut. Sel-sel di sumsum tulang, yang bertanggung jawab untuk memproduksi sel darah, mati. Sistem kekebalan tubuh mereka runtuh total, membuat mereka rentan terhadap infeksi sekecil apapun. Korban mulai mengalami demam tinggi, pendarahan internal yang tak terkendali, dan kerusakan organ yang masif. Mereka meninggal karena infeksi yang seharusnya mudah diobati, atau karena pendarahan yang tidak bisa dihentikan, kata seorang dokter di pusat medis Soroka yang kelelahan. Sumsum tulang mereka tidak berfungsi sama sekali. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya bisa mencoba membuat mereka nyaman. Rumah sakit di seluruh negeri, terutama di area yang berdekatan dengan Beersheba dan Arad, kewalahan. Koridor-koridor dipenuhi oleh pasien yang sekarat, dan persediaan obat-obatan serta peralatan medis mulai menipis. Tim medis dari seluruh Israel dan dari luar negeri diterbangkan untuk membantu, tetapi mereka tiba di tengah situasi yang sudah tidak dapat dikendalikan. Para korban meninggal satu persatu, dalam keheningan yang menyakitkan. Ada seorang ayah muda yang meninggal di tempat tidur rumah sakit, sementara istrinya yang hamil terbaring di sampingnya, juga sakit. Ada seorang nenek yang meninggal dalam pelukan cucunya, yang juga telah terpapar radiasi. Laporan-laporan ini, yang diwarnai dengan keputusasaan, menjadi narasi baru dari tragedi ini. Angka 12.000 bukan sekadar statistik, itu adalah 12.000 kehidupan yang hilang, 12.000 keluarga yang hancur, dan 12.000 cerita yang berakhir dengan cara yang paling tragis. Yang paling memilukan adalah bahwa mayoritas korban adalah orang-orang yang paling rentan, anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Anak-anak yang bermain di genangan air radioaktif menderita paparan yang masif karena tubuh mereka yang kecil dan sensitif. Mereka meninggal lebih cepat, organ-organ mereka menyerah dalam hitungan hari. Laporan dari UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengonfirmasi bahwa lebih dari 60% dari total korban tewas adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Ini adalah pembantaian massal yang tak terlihat, kata seorang perwakilan WHO. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang disebabkan oleh kelalaian. Kamar mayat di seluruh Israel, terutama yang berlokasi di selatan, tidak mampu menampung jumlah jenazah yang terus berdatangan. Freezer kontainer dibawa masuk untuk menyimpan mayat-mayat tersebut. Identifikasi menjadi tantangan besar, karena banyak keluarga yang meninggal bersama-sama. Prosesi pemakaman massal diadakan di seluruh negeri, disiarkan langsung di televisi. Tangisan dan ratapan bergema, menciptakan suasana duka yang mencekam. Bencana ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga luka yang tak tersembuhkan pada jiwa bangsa. Korban yang berjatuhan menjadi pengingat yang menyakitkan akan harga yang harus dibayar ketika peringatan diabaikan, dan kebenaran ditutupi. Bencana yang menimpa Israel telah melampaui batas-batas nasional. Dunia, yang menyaksikan krisis kemanusiaan ini dengan kengerian, menuntut jawaban. Menanggapi tekanan internasional yang masif dan permohonan dari pemerintah Israel sendiri, Badan Energi Atom Internasional, IAEA, mengirimkan tim investigasi elit ke Yerusalem. Misi mereka, yang diberitakan secara luas oleh media global dan diliput secara mendalam oleh The Associated Press, adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh kegagalan keamanan di pabrik nuklir di Mona. Kedatangan tim ini menandai babak baru dalam tragedi, di mana fokus beralih dari penanganan korban ke pencarian keadilan dan pencegahan. Tim IAEA, yang dipimpin oleh Dr. Anya Sharma, seorang ahli fisika nuklir dan insinyur keamanan dengan reputasi internasional, tiba dengan peralatan canggih dan tim forensik. Mereka langsung bergerak cepat, mengisolasi area di sekitar pabrik nuklir di Mona dan mendirikan zona eksklusi yang jauh lebih ketat daripada yang telah ditetapkan oleh militer Israel. Dengan mengenakan pakaian pelindung penuh, mereka mulai mengumpulkan sampel udara, tanah, dan air dari lokasi kebocoran. Tim ini juga meminta akses penuh ke dokumentasi operasional, log pemeliharaan,
dan rekaman kamera pengawas dari pabrik. Permintaan ini, yang mulanya ditolak oleh otoritas Israel yang khawatir akan kebocoran informasi sensitif, akhirnya disetujui setelah negosiasi yang tegang. Penyelidikan mereka menemukan serangkaian kegagalan sistemik yang mencengangkan. Laporan awal yang diberikan kepada Perdana Menteri Israel dan IAEA menyebutkan beberapa poin kunci. Kegagalan prosedur keamanan. Tim menemukan bahwa prosedur inspeksi rutin, yang seharusnya menjadi pilar keamanan, telah dilanggar secara sistematis selama bertahun-tahun. Laporan-laporan internal yang meminta perbaikan atau penggantian pipa yang sudah tua diabaikan. Sumber daya yang dialokasikan untuk pemeliharaan telah dipangkas secara drastis untuk menghemat anggaran. Kurangnya sensor dan teknologi. Terungkap bahwa pabrik Dimona, meskipun merupakan salah satu fasilitas nuklir tertua di dunia, tidak memiliki sistem sensor canggih yang mampu mendeteksi retakan mikro atau anomali tekanan secara real-time di pipa A7. Teknologi yang digunakan sudah usang dan tidak memadai untuk mengelola risiko operasional saat ini. Budaya kerja yang buruk. Tim forensik mewawancarai puluhan staf dan menemukan adanya budaya kerja yang menoleransi kelalaian. Karyawan yang mencoba melaporkan masalah dihadapkan pada kritik atau dipindahkan ke posisi yang kurang penting. Ada ketakutan untuk melaporkan masalah, kata salah satu insinyur yang tidak disebutkan namanya kepada tim IAEA. Setiap orang hanya mencoba untuk memenuhi target produksi tanpa peduli pada keamanan. Kurangnya transparansi. Penyelidikan mengungkap bahwa laporan tentang insiden kecil di pabrik nuklir tidak pernah disampaikan ke Badan Atom Israel atau IAEA. Ini adalah pelanggaran langsung terhadap perjanjian internasional. Tim IAEA menemukan bukti bahwa insiden tekanan serupa telah terjadi beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir, tetapi semuanya ditutupi. Dr. Sharma, dalam konferensi pers singkat, menyatakan, "Kami telah menemukan bahwa bencana ini bukan disebabkan oleh satu kegagalan, melainkan oleh rentetan kegagalan yang saling terkait, diperparah oleh kelalaian dan kurangnya pengawasan. Sistem keamanan yang seharusnya melindungi rakyat Israel telah runtuh dari dalam." Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah Israel, yang selama ini membanggakan diri dengan teknologi dan kecanggihan militernya. Penyelidikan IAEA memiliki implikasi besar. Temuan mereka tidak hanya akan menjadi dasar untuk tuntutan hukum dan penyelidikan internal di Israel, tetapi juga akan memicu audit keamanan yang mendesak di semua fasilitas nuklir di seluruh dunia, terutama yang berusia tua. Negara-negara yang memiliki reaktor yang sudah beroperasi selama puluhan tahun kini dihadapkan pada pertanyaan yang sama, apakah fasilitas kami aman? Di Yerusalem, penyelidikan ini juga menjadi sumber ketegangan politik. Oposisi menuntut pengunduran diri para menteri yang bertanggung jawab, menuduh mereka menutupi kebenaran dan membahayakan nyawa warga negara. Bencana ini bukan hanya tentang sebuah pipa yang pecah, tetapi tentang kegagalan fundamental dalam pemerintahan dan sistem. Penyelidikan global ini adalah langkah pertama yang sulit dan menyakitkan menuju akuntabilitas. Namun itu adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Yerusalem, Israel 20 September 2025. Bencana kemanusiaan di selatan Israel kini memasuki babak hukum yang pelik dan emosional. Setelah pengungkapan rahasia dan hasil penyelidikan awal IAEA, fokus publik bergeser dari penanganan krisis ke pencarian keadilan. Sebuah gelombang tuntutan hukum besar-besaran, yang dipimpin oleh keluarga korban, mulai membanjiri pengadilan di seluruh negeri. Target utama mereka adalah perusahaan pengelola pabrik nuklir Dimona dan para pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam kelalaian dan penutupan informasi. Laporan dari The Times of Israel menggarisbawahi skala dan kompleksitas dari pertempuran hukum yang akan datang. Gugatan pertama, yang diajukan di Pengadilan Distrik Beersheba, datang dari sekelompok 50 keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Gugatan tersebut menuntut ganti rugi miliaran dolar, menuduh perusahaan pengelola, yang diidentifikasi sebagai perusahaan energi nuklir Israel, IENC, melakukan kelalaian kotor dan tindak kriminal. Gugatan itu secara spesifik menyebutkan bahwa IENC telah mengabaikan peringatan internal dari teknisi, memangkas anggaran pemeliharaan untuk meningkatkan keuntungan, dan gagal menggunakan teknologi keamanan yang tersedia. "Mereka bermain-main dengan nyawa kami untuk menghemat uang," kata Shoshana Cohen, seorang janda yang kehilangan suami dan 2 anaknya. "Mereka harus membayar mahal untuk setiap tetesan air beracun yang mereka lepaskan." Dalam gugatan terpisah, sebuah firma hukum yang mewakili lebih dari 1.000 korban mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa pejabat senior di IENC, termasuk CEO dan kepala keamanan.
Tuntutan ini menuduh mereka melakukan pembunuhan tidak disengaja dan menutupi bukti. Jika terbukti bersalah, para pejabat ini bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Reaksi publik terhadap tuntutan ini sangat kuat. Ribuan orang berkumpul di luar gedung pengadilan, membawa spanduk dengan foto-foto korban dan menuntut hukuman maksimal bagi mereka yang bertanggung jawab. "Kami tidak ingin uang mereka," teriak seorang demonstran. "Kami ingin keadilan." Namun, pertempuran hukum tidak berhenti pada IENC. Gugatan lain yang lebih besar dan berani menargetkan pemerintah Israel. Para pengacara yang mewakili keluarga korban menuduh Kementerian Energi, Kementerian Pertahanan, dan Kantor Perdana Menteri terlibat dalam penutupan informasi yang disengaja. Mereka mengklaim bahwa pemerintah tahu tentang potensi risiko dari pabrik di Mona, tetapi memilih untuk tidak bertindak. Pemerintah tidak hanya gagal melindungi rakyatnya, mereka secara aktif menyembunyikan kebenaran, kata seorang pengacara senior yang terlibat dalam kasus ini. Penutupan informasi itu bukan kesalahan, itu adalah keputusan yang fatal. Gugatan ini menuntut ganti rugi yang besar dan meminta pertanggungjawaban politik dari para pejabat yang terlibat. Tuntutan hukum ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang sangat sulit. Para pejabat senior yang sebelumnya membanggakan diri dengan transparansi dan efisiensi kini bersembunyi di balik dinding birokrasi, menolak memberikan komentar. Sebuah sumber anonim di dalam pemerintahan mengungkapkan bahwa mereka sedang mempersiapkan strategi pertahanan, dengan argumen bahwa insiden ini adalah bencana alam yang tidak terduga, diperparah oleh hujan badai yang tidak biasa. Namun, argumen ini kemungkinan besar akan runtuh di hadapan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh IAEA dan tim medis, yang menunjukkan bahwa kegagalan sistematis adalah akar dari masalah. Dampak dari gugatan ini tidak hanya terbatas pada masalah hukum. Ini adalah sebuah pertempuran untuk narasi dan sejarah. Keluarga korban bertekad untuk memastikan bahwa tragedi ini tidak dilupakan dan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dihukum. Gugatan ini juga mengirimkan pesan yang jelas kepada perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia, bahwa di era modern, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat, menutupi kebenaran dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada insiden itu sendiri. Perjuangan untuk pertanggungjawaban ini baru saja dimulai. Tetapi itu adalah langkah penting menuju pemulihan dan keadilan bagi ribuan korban yang berjatuhan. Tragedi yang menimpa Israel tidak hanya meninggalkan duka dan kehancuran di dalam negeri, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Bencana kebocoran nuklir di Dimona menjadi pelajaran pahit yang mengguncang asumsi global tentang keamanan fasilitas nuklir dan mengingatkan dunia akan bahaya yang selalu mengintai. Laporan dari berbagai media internasional, termasuk Reuters dan Associated Press, menggarisbawahi bagaimana bencana ini telah mengubah percakapan global dan menimbulkan kekhawatiran baru tentang masa depan energi atom. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika jumlah korban tewas terus meningkat, melampaui 12.000 jiwa. Negara-negara yang memiliki reaktor nuklir tua, terutama yang dibangun di era Perang Dingin, segera mengadakan pertemuan darurat. Tiongkok, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia, yang semuanya mengandalkan energi nuklir untuk sebagian besar kebutuhan energi mereka, mulai mengumumkan audit keamanan mendesak terhadap fasilitas mereka. Jerman, yang telah lama berkomitmen untuk meninggalkan energi nuklir, menggunakan tragedi ini sebagai bukti bahwa keputusan mereka tepat. Kanselir Jerman, dalam sebuah pidato yang emosional, menyatakan, tragedi di Israel adalah pengingat yang mengerikan bahwa tidak ada yang namanya risiko nol dalam energi nuklir. Kita tidak bisa mengorbankan keamanan rakyat kita untuk kebutuhan energi. Bencana ini juga memicu debat global tentang pengawasan internasional. Banyak negara menyerukan agar Badan Energi Atom Internasional, IAEA, diberikan wewenang yang lebih besar untuk melakukan inspeksi mendadak dan mengawasi fasilitas nuklir, bahkan di negara-negara yang selama ini merahasiakan program nuklir mereka. Isu transparansi dan akuntabilitas menjadi topik utama di forum-forum internasional. Ini bukan lagi masalah kedaulatan nasional, kata seorang diplomat senior di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika sebuah reaktor nuklir bocor, radiasi tidak mengenal batas negara. Ini adalah masalah global yang membutuhkan respons global. Namun, di balik semua diskusi kebijakan ini, ada cerita-cerita kemanusiaan yang lebih dalam. Dunia bersatu dalam duka untuk para korban Israel. Bantuan medis, sumbangan uang, dan relawan mengalir dari seluruh penjuru dunia. Para dokter dan perawat dari Amerika Serikat, Inggris,
dan Jepang tiba di Israel untuk membantu merawat ribuan korban yang selamat, yang kini menghadapi prospek jangka panjang dari penyakit terkait radiasi, seperti kanker dan kelainan genetik. Sebuah kampanye global untuk menggalang dana untuk para penyintas diluncurkan, menunjukkan solidaritas yang luar biasa dari komunitas internasional. Di Israel sendiri, tragedi ini meninggalkan luka yang dalam dan abadi. Selain kehilangan nyawa yang tak terhitung, bencana ini juga menghancurkan rasa aman yang telah lama dinikmati oleh warga Israel. Kepercayaan pada pemerintah, pada lembaga-lembaga keamanan, dan pada teknologi yang canggih telah hancur. Banyak warga yang selamat dari Beersheba dan Arad menolak untuk kembali ke rumah mereka, takut akan kontaminasi yang tak terlihat. Seluruh area kini menjadi zona terlarang, sebuah peringatan suram tentang konsekuensi dari kelalaian. Bencana ini bukan hanya tentang sebuah pipa yang pecah, tetapi tentang kegagalan fundamental dalam pengawasan, akuntabilitas, dan komunikasi. Laporan terakhir dari IAEA, yang diperkirakan akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang, akan menjadi dokumen penting yang akan mendokumentasikan setiap detail dari bencana ini. Namun, pelajaran pahit telah tertanam di benak kolektif umat manusia. Bencana di Israel adalah pengingat yang mengerikan bahwa kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan kehati-hatian, transparansi, dan rasa tanggung jawab yang tak tergoyahkan. Dunia kini berada dalam kegelapan, meratapi korban dan memikirkan kembali masa depannya sendiri. Kisah tentang kebocoran pipa ini akan menjadi dongeng peringatan untuk generasi yang akan datang. Sebuah narasi tentang bagaimana kesombongan dan kelalaian dapat memicu bencana yang menghancurkan.